Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rustantia. Ini temanku, Syifa Hovifah. Kami akan menjelaskan mengenai profesi akuntan publik. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik. Timbul dan berkembangnya profesi akuntansi publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Dalam perusahaan berbadan hukum, perseroan terbatas yang bersifat terbuka, saham perusahaan yang dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal, dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan terpisah dari manajemen perusahaan. Dalam bentuk badan usaha ini, pemilik perusahaan menanamkan dana mereka di dalam perusahaan dan manajemen perusahaan berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dipercaya kepada mereka. Laporan keuangan perusahaan ini, di samping dipergunakan untuk keperluan manajemen perusahaan, juga dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dalam perkembangan usahanya, baik perusahaan perorangan maupun berbagai perusahaan berbentuk badan hukum yang lain tidak dapat menghindarkan diri dari penarikan dana dari pihak luar yang tidak selalu dalam bentuk penyertaan modal dari investor, tetapi berupa penarikan pinjaman dari kreditur, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur. Pihak-pihak di luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Umumnya, mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan perusahaan. Terdapat dua kepentingan yang berlawanan dalam situasi yang diuraikan di atas. Di satu pihak, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar. Sedangkan di pihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Dari profesi akuntansi publik inilah masyarakat kreditur dan investor atau calon kreditor dan calon investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntansi. Yang kesatu ada jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Dalam pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambilan keputusan. Profesional yang menyediakan jasa ini harus memiliki kompetensi dan independensi berkaitan dengan informasi yang diperiksanya. Jasa ini disediakan oleh profesi akuntansi publik atau berbagai profesi lain. Sebagai contoh, dalam profesi lain adalah pengujian berbagai produk oleh organisasi konsumen, jasa pemeringkatan televisi, dan jasa pemeringkatan radio. Yang kedua, ada jasa atestasi, yaitu jasa ini termasuk salah satu tipe dari jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan komponen tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jasa atestasi profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu audit, pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Ketiga, ada jasa non-assurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa yang dihasilkan oleh akuntansi publik yaitu ada jasa kompilasi,
akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan, baik dengan manual maupun dengan komputer, transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Lalu ada jasa perpajakan, meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntansi publik kepada kliennya dalam pengisian surat pemberitahuan pajak tahunan atau SPT pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Lalu ada jasa konsultasi, diatur dalam standar jasa konsultasi. Jasa konsultasi meliputi jasa-jasa seperti konsultasi, jasa pemberian saran profesional, jasa implementasi, jasa transaksi, jasa penyediaan staf, dan jasa pendukung lainnya, jasa produk. Definisi auditing. Secara umum, auditing merupakan suatu proses sistematik yang memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, yakni auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Auditing dapat ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya. Laporan audit. Isi laporan audit baku terikat pada format yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor tersebut menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Laporan audit baku terdiri dari 3 paragraf, yaitu 1 paragraf pengantar atau introductory paragraf. Paragraf yang dicantumkan sebagai paragraf pertama laporan audit baku yang terdapat 3 fakta diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Yang kedua, paragraf lingkup atau scope paragraf. Berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor. Yang ketiga, paragraf pendapat atau opinion paragraf. Berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan. Analisis terhadap laporan audit. Dalam laporan tersebut terdapat 6 unsur penting, yaitu 1. Pihak yang dituju, 2. Paragraf pengantar, 3. Paragraf lingkup, 4. Paragraf pendapat, 5. Tanda tangan, nama auditor, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik. 6. Tanggal laporan audit. Laporan audit baku seperti laporan audit independen, yaitu pertama ada pihak yang dituju oleh auditor. Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir. Pada tanggal tersebut, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, termasuk paragraf pengantar. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah sagi material.
Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat, termasuk paragraf lingkup. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, termasuk paragraf pendapat. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik. Tanggal. Paragraf pengantar, yaitu dalam paragraf ini terdapat 3 kalimat, yakni kalimat pertama menjelaskan objek yang menjadi sasaran auditing, kalimat kedua dan ketiga menjelaskan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Objek yang menjadi sasaran audit, kalimat pertama yang berbunyi, kami telah mengaudit neraca PTX tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Berisi 2 hal penting, yakni 1. Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan tersebut. Yang kedua, objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi, melainkan laporan keuangan kliennya, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Pada masa sekarang, auditing tidak hanya terbatas pada neraca saja, tetapi meliputi juga informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Serta pada saat ini, objek auditing meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tanggung jawab auditor pada kalimat kedua dan ketiga paragraf pengantar atas kewajaran laporan keuangan terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor. Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan yang dibuatnya, dan hanya manajemen yang mempunyai wewenang untuk mengubah apa yang dibuatnya, dan hanya manajemen yang mempunyai wewenang untuk mengubah apa yang disajikan dalam laporan keuangannya. Sedangkan auditor bertanggung jawab atas pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit yang telah dilaksanakan atas laporan keuangan tersebut. Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan publik, dan beberapa penjelasan tambahan tentang standar auditing tersebut, serta suatu pernyataan keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan dasar bagi yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Standar auditing pada kalimat pertama dalam paragraf lingkup berbunyi, kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kalimat ini, auditor menyatakan bahwa audit yang dilakukan atas laporan keuangan bukan sembarang audit yang dilaksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyusun Standar. Tidak setiap orang yang dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat menyatakan bahwa audit dilakukan berdasarkan standar auditing. Standar auditing mengatur syarat-syarat diri auditor, pekerjaan lapangan, dan penyusunan laporan auditing. Sehingga standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Kalimat kedua dalam paragraf lingkup berbunyi, standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kalimat ini berisi 3 pernyataan auditor. 1. Audit yang dilaksanakan oleh auditor merupakan proses yang terencana. 2. Audit ditujukan untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan absolut. Sehingga dengan demikian terdapat resiko di dalam audit yang dilaksanakan oleh auditor. 3. Audit menggunakan konsep materialitas. Suatu audit direncanakan dan dilaksanakan
untuk menemukan salah saji material, namun bukan semua salah saji dalam laporan keuangan. Kalimat ketiga dalam paragraf lingkup berbunyi, suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dalam kalimat tersebut, auditor menyampaikan pesan kepada pemakai laporan bahwa 1. Dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan jenis dan luas pengujian yang dilakukan dalam pemeriksaan. 3. Luas pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas dasar pengalamannya. 4. Dalam audit, auditor melakukan pemeriksaan atas bukti audit yang tidak hanya terbatas pada catatan akuntansi klien saja, namun mencakup informasi penguat. Kalimat keempat dalam paragraf lingkup berbunyi, audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam kalimat tersebut menjelaskan lebih mendalam karakteristik audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dalam kalimat ini menyatakan bahwa ia menggunakan pertimbangan dalam menetapkan dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Kalimat kelima dalam paragraf lingkup berbunyi, kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kalimat ini mengidentifikasi keterbatasan lain audit yang dilaksanakan oleh auditor. Dasar yang memadai untuk memberikan pendapat ini adalah konsisten dengan konsep pemeriksaan berdasarkan pengujian dan keyakinan memadai. Kalimat ini juga berisi suatu pernyataan oleh auditor bahwa ia telah membuat simpulan positif mengenai lingkup pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Paragraf pendapat. Dalam laporan audit baku merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkannya dalam paragraf pengantar. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Tipe pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor. 1. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. 3. Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. 4. Laporan yang berisi pendapat tidak wajar. 5. Laporan yang di dalamnya auditor tidak menyatakan pendapat. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraf pendapat mempunyai makna 1. Bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran. 2. Lengkap informasinya. Pengertian wajar ini tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, namun meliputi pula ketepatan penggolongan informasi seperti penggolongan aktiva atau utang kepada kelompok lancar dan tidak lancar, biaya usaha, dan biaya di luar usaha. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit baku ditambah dengan bahasa penjelasan. Pendapat wajar pengecualian. Jika auditor menemukan kondisi-kondisi berikut, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit. 1. Lingkup audit dibatasi oleh klien. 2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor. 3.
Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 4. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterapkan secara konsisten. Pendapat yang diberikan jika secara keseluruhan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat tidak wajar. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perubahan klien. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia dibatasi lingkup auditnya, sehingga mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat disepakati oleh pemakai informasi keuangan dalam mengambil keputusan. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Jika auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, maka laporan audit disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah 1. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit. Kedua, auditor tidak independen dalam hubungannya dengan kliennya. Auditor tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Prinsip akuntansi berterima hukum di Indonesia. Standar pelaporan pertama dalam standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Begitu juga pendapat laporan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menggunakan kriteria prinsip akuntansi berterima umum. Badan penyusun standar yang berwenang mengeluarkan standar akuntansi Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan Indonesia. Prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia menyangkut pedoman pengukuran, pendefinisian, pengakuan, dan pengungkapan transaksi keuangan untuk menyusun laporan keuangan. Agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan dapat disusun atas dasar prinsip akuntansi berterima umum. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Konsistensi. Standar konsistensi berbunyi laporan audit atau harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Tujuan standar konsistensi adalah memberikan keyakinan bahwa jika daya banding laporan keuangan di antara dua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor harus mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporan auditnya. Juga dinyatakan secara tersirat dalam tujuan standar bahwa prinsip akuntansi tersebut telah diamati konsistensi penerapannya dalam setiap periode akuntansi yang bersangkutan. Penerapan standar konsistensi menuntut auditor independen dalam memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Walaupun ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya saing laporan keuangan, namun faktor lain yang tidak berhubungan dengan konsistensi dapat pula menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan. Standar konsistensi tidak melarang atau mencegah perubahan menggunakan metode akuntansi yang selama ini telah dipakai, tetapi mencegah perubahan yang terus-menerus dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain.
Konsep konsistensi mengharuskan mengungkapkan alasan perubahan dan akibat perubahan tersebut terhadap perhitungan laba atau rugi bersih. Standar umum. Standar umum merupakan persyaratan pribadi seorang auditor. Standar umum mencakup pada 3 bagian, yaitu yang pertama, keahlian dalam pelatihan teknis auditor. Auditor harus menjalankan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing. Seorang akuntan harus menjalani pendidikan formal sebagai akuntan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Jika seseorang ingin menjadi akuntan publik, maka ia harus mencari pengalaman profesi dalam pengawasan akuntan senior yang berpengalaman serta pelatihan teknis audit yang cukup. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja minimal 3 tahun dengan reputasi yang baik agar mendapat izin praktik dalam profesi akuntan. Profesi akuntan publik Indonesia wajib menjadi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia dan mengharuskan anggotanya mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. 2. Independensi auditor. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif. Auditor harus independen dari setiap kepentingan perusahaan dalam perusahaan yang diauditnya, serta menghindari keadaan yang menimbulkan keraguan masyarakat terhadap independensinya. Ketiga, penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama. Standar ini menghendaki adanya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Kecermatan dan keseksamaan meletakkan tanggung jawab pada setiap auditor dalam organisasi kantor akuntan publik untuk mengamati standar auditing yang berlaku. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat dalam menentukan standar yang diterapkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Tipe auditor. Orang atau kelompok yang melakukan audit dibagi menjadi 3 golongan. 1. Auditor independen. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum dalam bidang audit untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan. Seorang auditor independen harus independen dan tidak memihak pada kliennya meskipun auditor tersebut dibayar oleh klien atas jasa yang diberikan. 2. Auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah. Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan instansi pajak. Auditor yang bekerja di BPKP bertugas melaksanakan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah, proyek-proyek pemerintah, BUMD, BUMN, dan perusahaan-perusahaan swasta yang di dalamnya terdapat modal pemerintah. Auditor yang bekerja di instansi pajak bertugas mengaudit keuangan masyarakat wajib pajak kepada pemerintah. 3. Auditor intern. Auditor intern adalah audit yang bekerja dalam perusahaan yang bertugas menentukan kebijakan prosedur yang ditetapkan manajemen sudah dipatuhi atau belum, menentukan penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Tipe audit. Tipe audit umumnya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh audit independen terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya untuk menyatakan pendapat yang mengenai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima hukum. Hasil laporan audit disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit yang kemudian dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan. 2. Audit kepatuhan.
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. 3. Audit operasional. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau bagian daripadanya dalam hubungannya dalam tujuan tertentu. Audit operasional bertujuan untuk 1. Mengevaluasi kinerja, 2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, 3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diberikan kepada pihak yang meminta dilaksanakan audit tersebut. Hierarki auditor dalam organisasi kantor akuntan publik. Hierarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi 1. Partner atau rekan, 2. Manajer, 3. Auditor senior, 4. Auditor junior. Partner menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit yang bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing dan atas hubungan dengan klien. Partner menandatangani laporan audit dan manajemen letter dan bertanggung jawab terhadap penagihan fee audit dari klien. Manajer bertindak sebagai pengawas audit, membantu auditor senior merencanakan program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit, dan manajemen letter. Manajer berada di kantor auditor dan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan para auditor senior. Auditor senior bertugas melaksanakan audit, bertanggung jawab mengusahakan biaya dan waktu audit sesuai dengan rencana, mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. Auditor senior biasanya akan menetap di kantor klien sepanjang prosedur audit dilaksanakan. Auditor junior melakukan audit secara rinci dan membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. Sebagai auditor junior, harus belajar secara rinci mengenai pekerjaan audit dan melaksanakan audit di berbagai perusahaan, sehingga ia dapat memperoleh banyak pengalaman dalam menangani berbagai masalah audit. Audit junior juga biasanya disebut asisten auditor. Standar profesional akuntan publik. Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia memiliki 4 kompartemen, yaitu Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Sektor Publik, dan Kompartemen Akuntan Pendidik. Dalam akuntan publik, dibentuk badan yang menyusun standar penyediaan jasa akuntan publik yang dinamakan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Berbagai jasa yang disediakan oleh akuntan publik bagi masyarakat didasarkan atas paduan yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik. Ada 5 macam standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan. 1. Standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan akuntan. Kepatuhan PSA yang dikeluarkan oleh Dewan bersifat wajib bagi Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik. Termasuk di dalam PSA terdapat interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA yang memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA dan bersifat mengikat bagi Ikatan Akuntansi Indonesia. 2. Standar atestasi. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT. PSAT merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar yang terdapat pada standar atestasi.
Di dalam PSAT terdapat interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT yang memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAT dan bersifat mengikat bagi Ikatan Akuntansi Indonesia. Tafsiran ini bersifat mengikat bagi Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. 3. Standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan kerangka bagi fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntan dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR, yang di dalamnya terdapat interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review, yang merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSAR. IPSAR memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAR dan bersifat mengikat bagi Ikatan Akuntan Indonesia. Tafsiran ini bersifat mengikat bagi Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. 4. Standar konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik di dalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa konsultasi atau PSJK. Dalam PSJK terdapat interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi atau IPSJK yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan PSJK. 5. Standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar dan aturan relevan yang berlaku. Standar pengendalian mutu dirinci dalam bentuk pernyataan standar pengendalian mutu atau PSPM, yang di dalamnya terdapat interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu atau IPSPM yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Dewan dalam PSM. Hubungan standar atestasi dan standar auditing. Standar atestasi disusun untuk memberikan panduan umum semua jenis perikatan atestasi yang mencakup jasa pemeriksaan, review, dan kompilasi terhadap asersi manajemen. Jasa pemeriksaan yang dicakup oleh standar atestasi meliputi pemeriksaan terhadap laporan keuangan atau auditing dan laporan keuangan prospektif. Sedangkan jasa pemeriksaan terhadap laporan keuangan historis diatur secara khusus oleh Dewan melalui standar auditing. Dengan demikian, standar auditing merupakan bagian dari standar atestasi yang khusus mengatur mutu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan historis. Hierarki standar auditing. Audit atas laporan keuangan historis merupakan jasa tradisional yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat. Standar auditing yang dikembangkan lebih dulu oleh Dewan dan sebagian besar standar profesional akuntan publik terdiri dari standar auditing. Standar auditing terdiri dari 10 standar yang dibagi menjadi 3 kelompok besar standar, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Ke-10 standar merupakan landasan konseptual yang dijabarkan dalam Pernyataan Standar Auditing atau PSA untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi auditor dalam memberi jasa audit atas laporan keuangan historis kepada masyarakat.
PSA yang merupakan landasan operasional diterbitkan oleh Dewan untuk memberikan acuan bagi auditor dalam menghadapi perkembangan dan perubahan kebutuhan jasa auditing oleh masyarakat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor dalam pelaksanaan berbagai aturan dalam PSA. Alhamdulillah, selesai juga penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.